Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kebutuhan manusia kepada hidayah itu lebih daripada kebutuhan dia kepada sandang, pangan, dan papan. Kalau orang gak punya rumah, mungkin dia kehujanan. Orang gak punya makanan, mungkin dia mati kelaparan. Tapi orang kalau gak punya hidayah, dia seperti binatang. Allah Azza wa Jalla sering mengingatkan kita tentang manusia-manusia binatang yang mungkin kok keras banget, Ustaz. Iya, Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, dikasih akal bisa berpikir tapi nggak dipakai. Maka Allah mengatakan tentang mereka ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Kita melihat sebagian orang itu menyembah berhala. Patung yang dibikin dengan tangan mereka terus disembah. Pohon yang Allah menciptakannya, pohon tidak punya akal. Ini manusia dikasih akal, minta sama pohon. Sebagian tempat menganggungkan sapi. Sapi yang Allah ciptakan untuk dipotong, disembelih, kemudian dimakan. Ini disembah, dikultuskan, disucikan. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Tapi enggak. Balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah, mereka lebih parah daripada binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalai dengan keberadaan dirinya. Kenapa dia diciptakan, untuk apa dia berada. Maka kita yang dapat hidayah, yang mulai ngaji, tolong hidayah ini disempurnakan. Bagaimana menyempurnakan hidayah yang Allah berikan? Bukan hanya dengan belajar. Karena ilmu yang dipelajari ini untuk diamalkan sama. Amalkan terus, kita dapat ilmu ngaji, dapat ilmu satu, amalkan satu, dapat dua, amalkan dua. Dan kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu saat kita bisa memandang wajah Rasul SAW dan bisa minum dari telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 4 jemaah. Yang selama ini gaji pegawainya pakai tanggal Masehi, mungkin ini kesempatan untuk merubah gaji mereka dengan tanggal Hijriah. Karena udah berdekatan. Tanggal 5 Agustus 4 Zulhijjah. Dan nanti akan bareng. Lalu berubah kembali.
Kenapa seperti itu? Harapan kita sebagai umat Islam bangga dengan keislamannya. Semua peradaban yang besar mereka punya kalender sendiri. Orang Cina punya kalender. Orang India punya kalender. Yunani punya. Jawa punya. Nasrani punya. Islam juga punya. Bahkan kalender Islam ini kalender yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Di surah At-Taubah ayat 36, coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 36. Sudah dapat? Mungkin bapak-bapak ada yang baca ayatnya. Nah, coba ayat 36. Duduk. Pakainya Ustaz. Bahasa Arab baru asli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 36 ya Ustaz. 36. Inna iddata husori inda Inna iddata syuhuri Inna iddata husori al-husori iddata husori suhori inda alaihi na inna Allahi idna asyara sahra fi kitabillahi fi kitabillahi yauma khalaqal as-samawat wal arda minha arba'atun harumun tali harum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Ya, terus. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Terus. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jamaah, Allah sebutkan di sini sebuah ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak penciptaan langit dan bumi, bahwa jumlah bulan itu 12 bulan, sama dengan bulannya Masehi, 12 bulan. Tapi apa bedanya? Bedanya bulan Islam ini di antaranya ada 4 bulan haram. Apa bulan haram itu? Rajab. Kemudian Ramadan. Sejak kapan Ramadan jadi bulan haram? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan haram. Inilah kalender yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, yang dipakai oleh Nabi Adam, yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kapan berubah kalender
Yang awalnya pakai hitungan rembulan, kemudian pakai hitungan matahari. Itu 800 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sesuatu yang dibikin-bikin. Karena pada masa Nabi Isa, orang sekarang bilang Masehi, artinya Kristus. Artinya kalender ini bermula dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita tahu Nabi Isa pun kalendernya pakai hitungan rembulan, tidak pakai matahari. Baik, ana hanya mengingatkan ini momentum untuk merubah penggajian dengan kalender Hijriah. Untuk apa orang-orang yang ada hubungan sama kita, kalau penggajian mereka dengan kalender Hijriah, mereka akan menghafal kalender Hijriah. Karena dia nungguin gaji. Dia akan nunggu. Ketika dia lihat Agustus, anak enggak ada hubungan sama Agustus. Saya ada hubungan sama Dzulhijjah. Masya Allah. Karena gaji dia tiap bulan dengan Dzulhijjah. Dan penggajian dengan Dzulhijjah ini akan merugikan bos dan menguntungkan pegawai. Kenapa kok merugikan bosnya? Gajinya lebih banyak. Karena hitungan 1 tahun itu 355 hari kira-kira. Kalau kalender Masehi 365 hari. Jadi orang kalau digaji dengan Hijriah, sebenarnya dia untung. Yang rugi bosnya. Tapi bosnya dapat pahala mengingatkan pegawainya untuk ingat dengan tanggal 13 tempatnya puasa sunnah. 14. Karena dia akan mengikuti terus tanggal Hijriah ini jamaah. Barakallahu fikum. Baik, ini tanggal 4 Dzulhijjah. Hari-hari yang termulia, mohon tidak disamakan dengan hari-hari yang lainnya. Harapan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, selama 10 hari ini menghatamkan Al-Quranul Karim. Kita biasanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena itu bulannya Al-Quranul Karim. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini, menurut Nabi SAW itu adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Makanya sebagian ulama berpendapat 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Lebih utama dan lebih dicintain Allah. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau malam harinya lebih utama akhir Ramadan, kalau siang harinya lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Nah, itu pun pendapat sebagian ulama. Tapi sejatinya amalan-amalan yang bisa diamalkan di 10 akhir Ramadan itu semuanya tanpa terkecuali bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi amalan-amalan 10 awal Dzulhijjah tidak akan bisa diamalkan di 10 akhir Ramadan. Seperti apa? Wukuf di Arafah. Nggak bisa. Menyembelih kurban. Nggak bisa di sana. Bisanya cuma di sini. Maka manfaatkan manapun yang lebih utama. Harapan kita, bapak-bapak, ibu-ibu juga menjadikan suasana rumah itu lain. Isinya di sana ngaji, ajak anaknya ngaji. Ya. Salat duha yang biasanya 2 rakaat jadikan 8 rakaat. Yang nggak pernah qobliyah ba'diyah. Yang biasa puasa Senin Kemis, usahakan puasa lebih banyak. Apalagi nanti puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah yang akan mengampuni dosa 2 tahun kita. Yang nggak bisa puasa, cobalah punya duit bikinkan makanan, kirim ke masjid. Mungkin mereka mengadakan buka bersama di sana. Atau ada pesantren-pesantren yang mengadakan buka bersama, transfer fulusnya ke sana. Yang mau sodakoh, nih waktunya sodakoh. Kalau bicara pemutus nikmat, siapa yang punya rumah ini? Mana yang punya rumah ini?
Mana? Oh, lagi safar, Masya Allah. Mana adiknya? Yang mana? Masya Allah. Kira-kira rumah ini akan bertahan berapa lama di muka bumi ini? 100 tahun? Mungkin. 200 tahun mungkin. 1000 tahun mungkin. Tapi penghuninya sudah berubah. Akan berganti orang yang tinggal di rumah ini. Akan berganti pemilik tanah tempat ini. Kenapa? Karena semua harus pergi meninggalkan dunia ini. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, suatu saat akan pindah ke orang lain. Ya, kita bisa melihatlah penguasa-penguasa semuanya pergi dan berganti. Dulu sebelum rumah ini ditempatin oleh pemiliknya, ada orang lain yang menempatin. Sebelumnya ada orang lain. Sebelumnya mungkin tanah, belum ada rumahnya. Jemaah rahimakumullah. Maka jangan terlalu bergembira dengan apa yang kita miliki. Karena sejatinya kita hanya dititipin. Ibu-ibu takut tua nggak? Takut keriput nggak? Takut ditinggal sama suaminya nggak? Masya Allah. Nah, ada banyak ketakutan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang awalnya jangan ditanya tentang dia ini. Dia memiliki ambisi yang begitu besar. Dia ingin menikahin putrinya khalifah. Dapat tuh putrinya khalifah, dia nikahin. Dia ingin menjadi gubernur Madinah. Jadi gubernur Madinah. Lalu dia ingin jadi khalifah. Jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, berubah hidupnya. Yang sebelumnya dengan segala kemewahan dia, ya. Ketika jadi khalifah, dia panggil istrinya. Fatimah kalau nggak salah namanya. Yang mengatakan, istriku, itu dia. Engkau tahu bapakmu dulu dapat harta banyak dari hasil mana? Ini anaknya khalifah. Kalau engkau mau hidup sama aku, semua perhiasan-perhiasanmu kembalikan kepada Baitul Mal, kata dia. Kalau engkau mau hidup sama aku, tapi kalau enggak, ya mungkin kita sampai di sini aja. Nggak bisa kita lanjutkan. Dia cerita, innali nafsan tawaqah. Aku itu punya jiwa yang ambisius. Besar ambisiku. Dan aku lihat ketika aku ingin jadi gubernur, jadi gubernur. Jadi khalifah, aku kepingin jadi khalifah, jadi khalifah. Dan sekarang jiwaku itu berambisi untuk masuk surga. Selesai sudah. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Wallahi jamaah, kayak apa surga itu? Orang kalau punya separuh Jakarta, dia mungkin akan jadi orang terkaya di dunia ini. Tapi surga itu seluas langit dan bumi, jamaah. Bukan seluas Jakarta. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya ada semua yang disukai oleh jiwa manusia. Engkau ingin apapun Allah kasih. Wa taladzul a'yun, dan apa yang dilezati oleh pandangan mata kita. Yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian kekal selama-lamanya di sana. Ini yang nggak ada di dunia. Nggak semua yang kita inginkan kita bisa dapatkan di dunia. Dan kalaupun kita bisa mendapatkan, nggak lama. Setelah itu kita akan meninggalkannya. Ini Umar bin Abdul Aziz ngelihat orang-orang ya, biasanya kalau panas dia akan mencari teduhan. Kenapa? Kalau ibu-ibu keluar rumah takut hitam, maka dia pakai sunblock supaya ya tetap bisa menjaga tubuhnya.
Umar lalu mengatakan, ya man kana hina tusibu syamsu jabhatahu awil ghubaru yakhafu syayna wasya'sa. Wahai manusia yang ketika diterpa oleh sinar mentari dia takut wajahnya menjadi kusam, atau dia takut dengan debu karena dia menjadi jelek nantinya. Wa ya'lafu dhilla kay tabqa bashashatuhu, dan dia lebih suka di bawah naungan, di bawah AC, di bawah kenikmatan agar muda dia tetap, agar kebugaran dia utuh. Fasawfa yaskunu yawman raghiman jadasa. Ingat, itu wajah yang cantik, wajah yang tampan, yang bugar, suatu saat akan tinggal di sebuah lokasi menjadi bangkai yang busuk. Fi qa'li mudlimatin ghabra muhishat. Dia akan berada di sebuah lubang yang gelap gulita, yang awalnya dia takut dengan debu, semua debu itu ditimpakan ke tubuhnya. Awalnya kita kena debu dikit takut. Kita ambil tisu, kita ambil apa, nanti semua tanah itu nutupin kita, jemaah. Bukan cuma wajah kita, bukan cuma tangan kita. Kita ini tercipta dari tanah. Yutilu fi qa'riha tahta as-sara labas. Enggak sebentar di dalam sana. Enggak sebentar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburannya sudah 1429 tahun. 1429 tahun. Di muka bumi hanya 63 tahun. Lebih lama mana hidupnya? Sebentar di muka bumi, 63 tahun. Dan susah hidup Nabi SAW. Di dalam kuburnya 1400 tahun. Lama sama. Maka dikatakan lama engkau akan tinggal di sana. Maka kalau keterangan debu ya, ketika berusaha untuk merawat wajahnya, ingat suatu saat wajah ini akan penuh dengan belatung. Ya. Kalau dia katakan tajahazi bi jihazin tablughina bihi ya nafsu qabla ar-rada lam tukhlaqi abasa. Wahai jiwaku, engkau harus persiapan untuk hari-hari yang panjang, untuk kegelapan yang tidak akan berakhir kecuali dengan amalanmu. Kalau dikatakan kalian ini tidak diciptakan sia-sia. Ada yang kerjanya sibuk perawatan tubuhnya, tapi lupa merawat jiwanya. Masya Allah. Fitness. Ibu-ibu kalau fitness berapa jam? 1 jam. Sholat malam berapa jam? Coba bandingkan. Dibandingkan tuh. Kita menjaga tubuh kita dengan menjaga jiwa kita, lebih sering kita itu menjaga tubuh kita. Suplemen, ya vitamin, ya krim, semuanya dipakai untuk tubuh yang bakal jadi tanah. Tapi untuk jiwa, ya memang manusia sering lupa. Maka kalau sedang bercermin, yang suka bercermin siapa jemaah? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau ada bapak-bapak suka bercermin, dia setengah ibu-ibu. Nah, dan ibu-ibu itu, perempuan itu nggak malu. Kadangkala anak naik busway, ada perempuan ngeluarin tasnya, cerminnya, ya Allah, di depan orang banyak. Kadangkala turun dari mobil, itu masih menghadap ke mobilnya orang. Di dalam ada orang, padahal dia astagfirullah, anak ngomong astagfirullah ya. Nah, dan perempuan itu kalau bercermin yang dilihat wajahnya apa bajunya? Wajahnya. Kadangkala kerudungnya terbalik, nggak berasa dia. Karena dia sibuk ngeliatin wajahnya. Coba tuh wajah dilihat. Kira-kira kalau ada 2 hari di kuburan,
setelah ditinggal oleh suami, oleh anak, oleh semua keluarga. Bagaimana wujud kita, jemaah? Jangan nanti kalau mati sekarang, yang umur 60 tahun sudah kelihatan keriput. Anak kadang-kadang melihat kulit anak. Ya Allah ya, udah sampai waktunya. Suatu saat kita akan kehilangan kulit kita. Bukan akan keriput, akan lepas kulit itu. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, aksiru zikra hadhimil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Kalian banyak-banyak, bukan hanya mengingat, tapi banyak kali kalian mengingat al-maut. Kenapa? Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu 'alaihi. Kalau orang ingat mati ini, tidaklah dia mengingat kematian dalam kondisi dia sedang susah, sedang sempit rizkinya, melainkan akan diluaskan buat dia. Dan sebaliknya, ketika dia dalam keluasan rizkinya, kalau ingat mati akan jadi sempit dunia ini buat dia. Jadi kalau ada orang susah ingat mati, dia kena penyakit, divonis kanker stadium 4, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia ingat mati, yang ini mudah, aduh, cuma sakit, nanti di sana bukan sakit lagi, akan jadi nikmat hidup dia. Dia akan berpikir untuk mempersiapkan untuk yang itu. Kalau orang sedang senang, ibu-ibu kalau sedang ngitung fulus, sedang melihat perhiasannya bertumpuk, maka ingat, kalau aku mati ditinggal ini semuanya. Maka dengan itu kita itu akan seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kita selalu berbicara, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Naam, sahih. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Bahkan Allah mengatakan, la taghlu fi dinikum ghairul haq. Jangan berlebih-lebihan dengan cara yang nggak benar dalam beragama. Beragama itu, ya sesuai lah. Sesuai dengan perintah, nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangi. Untuk urusan dunia, ya sesuailah dengan kebutuhan kita. Semua beranggapan dia itu sudah balance antara dunia dan agamanya. Kalau kita lihat anak-anak kita yang sekolah umum, jamaah, berapa jam belajar agama? 2 jam. Yang sekolah umum 2 jam. Baik, nanti sampai SMA. Ketika kuliah berapa jam belajar agama? 1 semester, kalaupun ada 1 semester. Setelah itu nggak ada agama sudah. Terus dikatakan ini seimbang. Kita yang belajar agama tiap ba'dal maghrib dikatakan berlebihan. Anda cuma belajar agama ba'dal maghrib, engkau katakan berlebihan. Itu yang kuliah dari pagi sampai siang bertahun-tahun, yang dipelajarin hanya urusan dunia, tidak dikatakan berlebihan. Kita harus fair lah. Kalau benar 50-50, 50-50 nggak apa-apa. Tapi nggak boleh 50-50 ya. Kenapa? Nabi SAW hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang di kuburnya sudah 1400 tahun. Masa seimbang? 63 sama 1400. Ya nggak mungkin. Yang harus lebih banyak yang mana? Yang 1400. Kalau bicara bekal, anak harus bawa bekal. Anak mau hidup di dunia. Anak butuh biaya. Anak butuh ongkos. Anak ingin punya rumah. Anak ingin naik mobil. Silahkan. Tapi sisanya untuk akhirat.
Karena di situ kau lama. Lebih lama daripada di rumah ini. Di rumah ini cuma tadi 63 tahun, 70 tahun. Anggap paling panjang umurnya 100 tahun di rumah ini. Itu pun sudah sakit-sakitan. Kenapa engkau kalau bicara seimbang? Ya seimbang. Persentasenya jelas. 100 tahun sama 1000 tahun beda persiapannya. Tapi kita ya lupa dengan kematian yang kita akan tinggal di sana ribuan tahun. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashira ashr." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah orang yang ke-10. Di situ ada 9 sahabat, dia orang yang ke-10. Faqama rajulun minal ansar. Kemudian salah satu lelaki dari kalangan Ansar berdiri. Dia bertanya, "Ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas?" Siapakah manusia yang paling cerdas? Siapakah manusia yang paling tegas? Siapa? Kalau bicara cerdas, ya yang IQ-nya paling tinggi, dia orang yang paling cerdas. Faqala aktsaruhum dzikran lil maut. Mereka adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut. Orang yang cerdas adalah orang yang paling mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datang. Ulaika humul aqyas. Mereka orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itu pergi membawa kemuliaan dunia. Dia bawa semua kemuliaan dunia. Orang itu berebut untuk mencari kehormatan di dunia ini. Ada yang dengan harta, ada yang dengan jabatan, ada yang dengan kekuasaan. Dia berebut, dan orang yang mempersiapkan diri untuk kematian adalah orang yang membawa semua kehormatan dunia ini. Dan dia membawa kehormatan akhirat, jemaah. Kenapa? Ya karena dia tahu yang di dunia bakal dia tinggalin. Tapi bukan berarti dia nggak beramal. Dia harus beramal. Bukan berarti dia miskin. Mungkin dia orang paling kaya. Tapi dia senantiasa mengingat kematian. Makanya suami itu sekali-kali ajak istrinya ke kuburan. Ajak istrinya ke kuburan. Istri kalau ngelihat suaminya jarang pulang, mau tidur, selalu urusan dunia. Ada seorang yang cerita sama anak. Ada orang kaya raya. Mungkin hartanya sudah 1 triliun lebih. Anak pikir hidupnya bahagia. Ada cerita salah satu keluarganya kalau malam hari dia mengadu sama istrinya tentang beban dunia yang dia pikul. Tentang pekerjaan-pekerjaan yang gak ada ujungnya. Tentang pertemuan-pertemuan yang selalu harus dilakukan. Tentang perjalanan ke sana ke sini, ngurusin apa? Fulus. Padahal dia punya fulus. Dia tuh bisa tinggal di rumahnya, gak kerja. 70 tahun bisa dia. Orang punya duit 1 triliun, jemaah. Kira-kira bisa nggak dia 70 tahun nggak kerja? Bisa. Artinya seharusnya dia jadi bos. Dia yang ngatur duitnya. Dia bisa mengatakan tidak kepada duitnya. Hari ini ada meeting? Nggak. Aku mau kajian. Katanya fulus. Iya, anak kan yang punya fulus. Anak yang punya perusahaan. Kenapa anak diperbudak sama perusahaan anak? Anak yang bisa mengatakan hari ini tutup. Itu bos yang bisa mengatakan itu. Tapi yang ada tidak, sama. Manusia ini dikuasai oleh hartanya.
Seharusnya dia menguasai hartanya. Makanya kok dikatakan, silakan jadi orang kaya, silakan jadi pejabat, silakan jadi penguasa, tapi ingat mati. Makanya kalau mau tidur itu selalu diingatkan mati, bukan ingat rapat besok hari. Bismikallahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati ya Allah. Karena tidak pernah tahu apakah besok pagi masih dibangunkan oleh istrinya dan bisa bernafas. Nggak ada yang tahu. Besok urusan besok. Malam ini aku akan siapkan diriku. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat, kalau bisa kalian itu malam hari mau tidur itu, ya tiap 2 malam lah tulis wasiat. Hati tiap 2 malam ingat mati. Tulis wasiat. Karena kalau orang tulis wasiat, umpamanya seorang yang punya fulus banyak dia nulis wasiat. Kenapa anak tulis wasiat? Ini kan uang anak. Ini kan harta anak. Di situ dia tahu kau bakal mati. Mumpung masih hidup masih bisa tulis wasiat. Kalau mati nggak bisa. Hadis tadi sanadnya dihasankan oleh Al-Iraqi. Al-Bara bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis panjang tentang perjalanan kematian seorang hamba. Dia mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu hari kita bersama Nabi alaihi salatu wasallam sedang ada jenazah. Fajalasa ala syafiril qabr. Fabaka. Nabi alaihi salatu wasallam duduk di pinggiran kuburan yang sedang digali. Beliau melihat tuh bagaimana tanah dikeluarkan. Berapa sih luasnya kuburan kita nanti jemaah? Rumah ini cukup untuk berapa kuburan? Yang hadir sekarang berapa orang di sini? Cukup buat 100 orang. Nanti kita akan ambil bagian. Nabi melihat kemudian beliau menangis. Hatta ballasara sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Nabi itu menangis sampai air matanya membasahi tanah. Diam semua sahabat. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Lalu beliau berkata, ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi, untuk yang seperti ini hendaknya kalian mempersiapkan. Kuburan itu berangkas amal. Berangkas amal itu kuburan. Kalau berangkas duit kita punya mungkin di rumah. Kita punya safety box mungkin di hotel yang isinya surat-surat berharga milik kita. Tapi semuanya nggak bisa dipindah ke berangkas amalan. Kecuali antum masih hidup. Maka segeralah dipersiapkan. Para ulama menjelaskan keutamaan memperbanyak mengingat kematian. Ad-Daqqaq mengatakan man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Dia akan segera bertaubat. Karena dia nggak pernah tahu kapan kematian tiba. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Dia akan ingat, kalau engkau pagi jangan nunggu sore. Sebagian kita masih punya dosa yang dia simpan, yang masih dia kerjakan. Walaupun udah sering datang kajian, masih ada dosa-dosa yang dilakukan. Kenapa masih melakukan dosa itu? Karena dia masih menunda tobatnya. Iya, anak akan berubah, Ustaz. Anak akan jadi lebih baik. Insya Allah, anak akan lakukan semua itu. Tapi pertanyaannya, apakah nanti sore engkau masih hidup? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari rumah ini tidak ditabrak oleh kontainer, mati nantinya? Siapa yang tahu? Banyak orang yang di pinggir jalan gak pernah pulang kembali ke rumahnya. Ada orang-orang yang pagi hari dia bercermin, dia pasang itu kancing bajunya, kemudian dia pulang sudah tidak bisa membuka kancing bajunya. Dibuka kancing bajunya oleh yang memandikan jenazah. Ibu-ibu mungkin pakai abayanya, pakai brosnya, pakai semuanya. Ada sebagian yang akhirnya tidak pernah membuka abayanya kembali. Karena dia sudah membujur kaku. Maka orang yang ingat atau memperbanyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Wa qana'atil qalb. Yang kedua, dia akan qanaah, jemaah. Hidupnya serba cukup. Sebagian kita itu makan gak enak. Karena ketika disuguhkan makanan, dia memikirkan makanan yang lain. Kalau dia itu ingat sama mati, ya udah alhamdulillah, yang ada ini rezekiku. Yang tidak ada wallahu alam. Kenapa ana mikirkan hari kemarin? Oh, kemarin itu nasinya lebih enak kemarin. Sekarang yang ini yang ada. Ada orang yang rumahnya, Allah maghfir lana dzunuban. Semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita jemaah. Nabi SAW itu rumahnya berapa kali berapa jemaah? 5 kali 5 kira-kira. 5 kali 5. Ketika beliau hijrah, ini orang yang hijrah, harus siap susah. Ketika hijrah, Nabi SAW numpang rumahnya. Numpang rumahnya. Di rumah sahabat. Beliau tidak bangun rumah. Beliau bangun rumahnya Allah Azza wa Jalla. Besar rumahnya Allah yang dibangun sama Nabi SAW. Kira-kira waktu itu akhirnya jadi 50 meter kali 50 meter. Beliau ketika ditawari oleh para sahabat tanah masjid itu, ada yang mau kasih wakaf. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu wakaf buat Allah. Kata Nabi SAW, zaminuni, aku mau beli. Berapa harganya? Disebutkan harganya, dibayar sama Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi ingin pahala terus mengalir buat Nabi SAW. Kalau yang beli orang lain, orang itu yang dapat pahala. Tidak anak yang mau bayar. Beliau mempersiapkan diri untuk kematian. Ketika beliau ditawari oleh Abu Bakar Siddiq untuk naik ontanya, Abu Bakar persiapkan onta untuk hijrah 2. Yang dikasih makan dari daun sumar yang gagah. Ini onta. Kata Nabi SAW, aku mau naik onta ini tapi aku bayar. Aku gak mau gratis. Bayar Nabi SAW. Ketika masjid selesai dibangun, beliau bangun rumahnya. Hanya 5 kali 5. Ya kan masih miskin Rasulullah SAW. Iya. Dan beliau meninggal pun di rumah itu. Gak ada pikiran mau
renovasi rumah. Baik. Orang yang ingat mati, dia akan qanaah dengan apa yang dia miliki. Tadi Ana sampaikan hal itu bukan berarti kita nggak boleh punya rumah yang luas. Boleh. Tapi jangan lupa, kalau engkau punya rumah yang luas, luaskan rumah Allah. Engkau mau renovasi rumahmu, renovasi rumah Allah dulu lah. Yang itu bakal menerangi kuburanmu. Rumah yang kau tinggalin akan ditinggal. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikasih harta yang lebih, beliau pernah punya uang banyak, iya. Apa yang beliau lakukan? Kalau kita bicara seimbang nih jemaah, dunia akhir. Ketika beliau punya uang lebih, beliau itu berkorban berangkat haji beliau. Tahun ke-10 Hijriah. Beliau membawa 100 ekor onta untuk dikorbankan. Apa nggak berpikir satu onta dijual buat beli rumah yang lebih besar lah? Enggak. 100 ekor onta dipotong sama Nabi SAW untuk Allah Azza wa Jalla. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita jemaah. Beliau tidur itu di atas tikar. Yang kalau bangun tidur garis-garis tikar itu berada di pundak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau manusia yang paling dicintai Allah, yang paling dihormatin, yang paling disayangi, yang paling indah yang pernah ada di muka bumi. Supaya kita tahu, dunia ini Allah bagikan kepada semua orang, yang mukmin dan yang kafir. Yang dikasih kemuliaan dunia belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau dikasih kemuliaan dunia, kemudian dikasih iman dan takwa, itulah cinta Allah Azza wa Jalla. Maka semoga yang dimuliakan oleh manusia juga bisa memuliakan dirinya dengan bertakwa kepada Allah. Caranya ingat mati. Jadi qanaah kita. Wa nasyatil ibadah. Dan orang yang ingat mati, yang ketiga, dia itu akan mendapatkan nasyat. Sebuah kesungguhan untuk beribadah. Kalau kerja, cari dunia, niatkan buat akhirat. Bapak-bapak atau ibu-ibu, suaminya berangkat kerja, sampaikan kepada suaminya, Bang, jangan lupa niat bang. Bukan hanya sholat yang perlu niat. Bukan hanya haji yang perlu niat. Bekerja mencari dunia pun perlu niat supaya jadi ibadah. Apa niatnya? Ya niatkan untuk mencukupi keluarga. Niatkan untuk membantu orang tua. Pernah suatu hari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum bersama Nabi alaihi salatu wassalam itu melihat seorang pemuda yang gagah, yang sedang bekerja.
Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau tenaganya ini buat di jalan Allah, Masya Allah. Cuma sayangnya untuk cari dunia. Kata Nabi SAW, apa kata kalian? Kalian yang mengatakan seperti itu. Iza kharaja yas'a ala iyalin sigarin. Kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, keluarganya yang lemah, fahuwa fi sabilillah. Dia ini di jalan Allah. Kalau dia keluar untuk membantu kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja supaya tidak minta-minta sama orang, supaya bisa mencukupi dirinya, menjaga kehormatannya, fahuwa fi sabilillah. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya, bekerja mura'atan linnasi wa mufakharah. Dia bekerja berusaha hanya untuk menonjolkan dirinya, untuk berbangga-bangga dengan hartanya, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka ini di jalan syaitan. Kalau sampai suaminya kerja hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk menunjukkan dia bisa beli ini, beli itu, bisa punya ini, punya itu, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia di jalan syaitan. Maka sampaikan kepada suaminya agar niatnya untuk mencukupi keluarga. Itu pun sudah dihitung fisabilillah. Di mana kalau niatnya untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Aku harus kaya, umpamanya dia katakan. Aku melihat banyak orang-orang yang butuh bantuanku. Masjid-masjid bertahun-tahun gak selesai-selesai. Pembebasan lahan untuk sebuah tempat ibadah gak lunas-lunas. Aku ingin punya harta bisa menutupin itu semua. Fahuwa fi sabilillah. Dia jalan Allah. Akhirnya semangat bekerja. Semangat beribadah. Tidurnya pun nilainya ibadah. Makannya. Gimana seorang ketika dia makan enak, ya Allah. Sarapan enak, insya Allah nih. Buat salat duha 8 rakaat. Makannya terhitung ibadah. Ketika tidur, habis isya anak mau tidur. Kok tidurnya sore banget? Iya. Ya Allah, anak mau tidur ya Allah. Anak kepingin bangun malam itu sejak jam 1 sampai subuh. Aku kepingin ya Allah selama hidupku aku cuma sholat malam setengah jam. Mungkin 1 jam paling lama. Kapan aku bisa sholat malam sepertiga malam akhir full untukmu ya Allah. Niatkan untuk itu. Jadi orang kenapa ingat mati lagi? Karena dia ingat mati dia semangat. Ini loh yang aku akan bawa. Kenapa orang-orang tiap pagi keluar dari rumahnya bekerja, pulang sore hari, pulang malam hari, dan setiap pagi esokan harinya semangat dia untuk bekerja karena dia ingat sesuatu. Apa yang dia ingat? Mungkin dia ingat gaji. Mungkin dia ingat dia punya hutang yang harus dia bayar. Kalau anak nggak kerja gimana anak ngurusin hutang? Mungkin dia ingat sama orang tua dia. Gimana kalau dia ingat dengan kematian? Wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Adapun orang yang lupa dengan kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda tobat dia. Mau tidak mau. Karena dia punya angan-angan yang panjang. Nanti. Dia berpikir umurku masih 25 tahun. Umurku masih 30 tahun. Umurku masih 40 tahun. Terus. Wa tarkur ridha bil kafaf. Dan dia tidak akan pernah qanaah dengan apa yang dia miliki.
selalu memandang kepada harta orang lain. Dapat rizki 1 miliar pun dia nggak akan qanaah. Karena kata Rasulullah SAW, "Lau utiya ibnu Adam wadin min zahab." Kalau anak Adam ini dikasih 1 lembah isinya emas, la tamanna lahu thaniyan. Dia kepingin punya 2. 2 kepingin punya 3. Maka orang yang lupa sama kematian, dia akan merana hidupnya. Nggak pernah senang. Punya banyak, punya sedikit, merana. Wattakasul fil ibadah. Malas ibadah. Malas ibadah. Ibu-ibu nih khususnya nih. Suaminya itu datang kajian berapa pekan sekali. Ada yang suaminya tidak pernah datang kajian. Sama sekali. Ada yang suaminya datang ke kajian sekali karena istrinya merengek-rengek sama dia. Apa penyebabnya? Lupa sama kematian. Makanya kalau lihat suaminya, dilihat sudah menunda-nunda tobat, kemudian selalu yang dibicarakan dunia, ajak suaminya ke kuburan. Bang, antarkan aku bang. Kemana? Ya ke kuburan. Ingin mengucapkan salam kepada ayahanda. Kalau ayahnya meninggal dunia. Datang. Karena subhanallah jemaah, ada orang yang memang majlisnya itu dunia. Grup. Sampai teman-teman cerita ada grup saat ini, grup mobil Mercy, Jeep Mercy. Yang kuno-kuno. Isinya orang-orang kaya semua. Yang dibicarakan kalau nggak fulus apa? Perempuan. Iya. Kalau nggak fulus perempuan. Udah itu aja yang dibicarakan. Kalau ada satu yang bicara agama, afwan, ini bukan grup share agama. Nggak mau mereka jamaah. Karena kalau dikasih tentang peringatan-peringatan agama, diingatkan dengan kematian, itu yang membuat orang sadar. Tapi karena lupa dengan kematian, makanya susah dikasih tahu. Orang kalau lupa sama mati itu susah dikasih tahu. Caranya gimana? Diingatkan dengan kematian. Itu aja dakwahnya dulu. Lagi makan sama suaminya, bang, teman kita meninggal dunia bang. Mungkin dia nggak enak makan. Masa aku mau makan kau cerita mati? Ditinggal. Berat sama. Jadi nggak enak dunia ini sama. Tapi harus seperti itu. Ingatkan dengan Allah, ingatkan dengan kematian, ingatkan dengan akhirat. Qala Abu Abdi Rabbih li Makhul. Ini seorang tabi'in berkata kepada temannya, "Ya Aba Abdillah, atuhibbul jannah?" Wahai Abu Abdillah, apakah engkau suka dengan surga? Qala wa man la yuhibbul jannah? Siapa yang enggak suka sama surga? Qala fa ahibbal maut. Fa innaka lan taral jannah hatta tamut. Maka kalau engkau cinta surga, cintailah kematian. Karena engkau tidak akan pernah melihat surga sampai engkau mati. Kalau engkau mati baru bisa melihat surga. Raja bin Haywah ini salah satu penasehatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, "Ma aktsara 'abdun dzikral maut illa tarakal hasad wal farah."
Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, melainkan dia akan meninggalkan sifat iri dan dengki dan bergembira yang berlebih-lebihan. Orang kalau ingat mati nggak akan hasut sama orang lain. Dilihat orang punya barang baru. Ibu-ibu yang dibanggakan apa sih biasanya? Nama ibu-ibu? Tas. Allah yahfad min syarri tas. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kejahatan tas ini, jemaah. Jahat, jemaah. Tasnya harganya berapa? Berapa kira-kira, jemaah? Yang paling mahal berapa tasnya di sini? Berapa kira-kira? Ada seorang yang berangkat umroh, dia ngomong, Ustaz, ana bingung, Ustaz. Orang berangkat umroh itu, ini harim-harim ini, itu dia lagi makan di restoran, semua tasnya ditaruh di meja. Ini umroh bukan mau pamer tas, kata dia. Tapi subhanallah, jemaah. Masya Allah, tasnya harganya 50 juta, sodakohnya 100 ribu. Sodakohnya 1 juta, sodakohnya 2 juta. Padahal yang mau dibawa itu yang dikeluarkan dari tas. Tapi orang jemaah, kadang-kadang buat hasut orang lain, buat iri tetangganya. Padahal tasnya pinjem. Tapi kadang-kadang Allah ya. Tapi orang kalau ingat mati, dia lihat tas yang mahal pun, dia tidak akan bergeming sama sekali hatinya. Ana pernah di Mekah itu, ya lewat tuku jam. Kita mahasiswa waktu itu. Kita lihat jam, ada harganya di sana. Dilihat ya, ana waktu itu beli jam harganya ya mungkin 25 real. 25 real. 25 real itu berapa jemaah? 100 ribu lah. 100 ribu. Itu lihat jam harganya, ana masih ingat 21 ribu. Ana ngomong, ya Allah. Ana lalu berpikir, buat apa orang beli jam harganya 21 ribu? Sampai ana debat sama teman waktu itu. Dia beli jam harganya 200 real. Ana 25 real. Ana tanya sama dia, apa bedanya jam antum sama jam ana? Gak ada, sama, menunjukkan kepada waktu. Jam sekian. Itu kan tujuannya orang pakai jam. Kata dia, ya beda lah, kata dia. Oh iya, beda perasaan. Jadi orang kalau pakai jam harga 25 real, itu biasa aja jemaah. Tapi kalau pakai jam harga 21 ribu real, itu harus keluar dari bajunya. Supaya kelihatan. Dia mau pakai lengan panjang, nggak kelihatan jamnya. Pakai lengan pendek. Kalau pakai lengan panjang pun, jamnya itu dilepas. Sampai kayak mau lepas. Astaghfirullahaladzim. Ini orang kalau nggak banyak ingat mati, dia akan bergembira, bangga-bangga dengan hartanya ini itu. Maka perbanyak ingat kematian. Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalian itu terlena atau dilenakan dengan memperbanyak harta. Awal perjalanan hidup manusia ketika bekerja, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nggak punya rumah, ingin punya rumah. Nggak punya mobil, ingin punya mobil. Nggak punya motor, ingin punya motor. Nggak punya istri, ingin punya istri. Ketika semua sudah dimiliki, terus apa? At-takatsur. Menumpuk. Jadi bukan kebutuhan.
Jadi tumpuk. Dapat duit 1 miliar. Alhamdulillah. Sedekah 25 juta. Alhamdulillah. Banyak enggak sedekahnya? Orang punya duit 1 miliar, sedekahnya 25 juta. Sedikit jemaah. Tapi dia merasa banyak. Alhamdulillah, anak bantu pulang 25 juta. Alhamdulillah. Anak nggak tahu kalau fulusnya dia 1 miliar. Anak mau jazakallah khair bang, banyak banget bang. Padahal dia baru beli motor harganya 700 juta. Sedekahnya 25 juta. Jamaah. At-takasur. Sampai kapan? Sampai zurtumul maqabir. Sampai kan ziarah ke kubur. Mati. Yaqul ibnu Adam, kata Nabi SAW, Mali. Anaknya Adam ini mengatakan, ini hartaku, ini milikku. Selalu kita seperti itu. Ini rumahku, ini motorku, ini mobilku, itu tanahku, itu perusahaanku, milikku. Kata Nabi SAW, walaysa lahu min mali. Kau tahu anak manusia, apa sih yang milikmu itu? Ma'akaltahu fa'afnait, yang kau makan kemudian jadi kotoran, itu milikmu. Wa ma labistahu fa'ablait, yang engkau pakai kemudian jadi usang, itu milikmu. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait, yang kau sedekahkan kemudian kau simpan, itu milikmu. Sisanya milik orang. Milik orang memang. Walaupun mobil atas namanya, selesai meninggal dunia, anaknya bagi-bagi udah. Ada orang jemaah Masya Allah di Solo. Dia itu setiap belanja sesuatu selalu 2. Belanjanya, uang belanja buat istrinya tiap bulan itu double. 1 buat istrinya, 1 diletakkan di panti asuhan. Berapa buat istrinya? Seperti itu dia taruh di panti asuhan. Dia beli baju selalu 2. Yang dia pakai 2. Dia beli 1 kasihkan orang. Sama dengan yang dia pakai. Selalu seperti itu. Sampai suatu hari dia beli mobil 2. Anaknya nggak setuju sama. Ayah, oke lah kalau baju 2 nggak apa-apa. Ini mobil ayah beli 2. Apa kata ayah? Nah, abah ini bukan cuma kepingin naik mobil di dunia, nak. Abah juga ingin naik mobil di akhirat nanti sana. Subhanallah jemaah. Kenapa? Karena dia ingat dengan akhirat, dia tahu mau mati. Ada ditumpuk itu buat apa sih? Ditumpuk itu buat apa? Jemaah rahimakumullah, orang kalau mati itu ingin kembali ke dunia. Allah mengatakan di surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai gara-gara anak kalian, gara-gara harta kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang selalu kalau cari dunia, kalau nggak buat anaknya, buat keluarganya, ya buat kebanggaan dia. Jangan sampai kalian terlalaikan dengan dunia kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah SWT. Yang melakukan itu orang yang merugi. Rugi dia itu jemaah. Bangkrut dia. Capek bekerja untuk dunia, ditinggal. Kira-kira kalau kita melihat orang, ya, dia mengeluarkan emas dari sebuah gunung. Subhanallah, dia dapat 1 truk isinya emas. Kemudian dia pulang nggak dibawa. Apa kata orang kampung sana? Ini waras apa nggak waras orang ini? Udah capek dapat 1 truk ditinggal. Dan itu kebanyakan manusia. Maka Allah katakan orang yang lupa dengan Allah gara-gara menumpuk harta, gara-gara sibuk sama anaknya, maka dia orang yang rugi, jemaah. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran, semuanya dia rugi.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, kalian belanjakan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah ingatkan, tuh duit bukan milikmu, aku yang kasih. Engkau sedekah itu dengan uang yang aku berikan kepadamu. Kenapa orang harus pelit? Sebuah permisalan, kalau ada orang ngasih duit sama anak. Anak pernah dikasih orang duit zakat. Zakat nih. Ustaz, ada uang zakat 500 juta. Anak ngeluarkannya berat nggak jemaah? Nggak berat, orang duitnya orang. Anak transfer sana, selesai sampai habis. Udah bang, selesai sudah amanahnya. Nggak berat buat anak. Karena itu bukan duit hanya. Kalau ada orang lagi yang kasih duit sama kita ini 10 juta, tolong kau berikan kepada fakir miskin itu 1 jutaan 10 orang, nanti aku kasih kau 100 juta. Kira-kira kita segera nggak bagikan itu? Oh bismillah. Karena kita tahu nih orang akan gantiin 100 juta. Allah akan gantikan 700 kali lipat. Lalu kita nggak percaya sama Allah. Allah katakan antum mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan. Kalau uangmu itu bukan dari aku, jangan dibagikan. Ternyata semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian, ketika orang mengatakan kalau mati datang, ya, keluarganya bingung, menangis, apa yang diinginkan oleh dia? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, aku minta sama Engkau ya Allah untuk diakhirkan sedikit dari umurku, sedikit aja. 5 menit mungkin, 2 menit, 1 menit. Supaya bisa wasiat. Supaya bisa bicara. Aku mau ngomong rumahku sodako. Aku mau ngomong hartaku yang di sana 30% sodako. Aku ingin ngomong itu aja ya Allah. Nggak bisa jemaah. Dia ingin sodako. Karena dia rugi. Udah capek nggak dapat pahalanya. Dia akan dihisap. Ditanya dapat dari mana. Anak-anaknya akan menikmati harta itu. Ketika ditanya sama Allah anaknya. Dapat dari mana engkau uang 5 miliar. Apa kata anaknya? Warisan bapak. Selesai anaknya jawab. Tapi sang bapak akan ditanya dapat dari mana kau duit itu. Dan kemana engkau infak. Yang diinginkan adalah bersedekah. Yang terakhir jamaah. Mengingat kematian ini bukan berarti akhirnya kita duduk di depan sejadah. Membaca Al-Quranul Karim, sholat, nggak keluar rumah. Sampai ada orang yang ingat mati, dia jadi paranoid, ketakutan. Nggak, mengingat kematian ini seharusnya memotivasimu untuk beribadah, lebih lagi beramal, cari dunia sebanyak-banyaknya, bawa ke akhirat, bawa semuanya. Jadi jangan dipahami mengingat mati ini akhirnya kita nggak bekerja. Untuk apa? Ya untuk persiapan ke sana. Jemaah haji biasanya berapa hari di sana? Ada yang 25 hari ya, ada yang 40 hari, ada yang mungkin 20 hari. Biasanya kalau sudah dekat kepulangan itu akan diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah besok kita berangkat ke airport. Tolong tasnya diletakkan di depan pintu jam 9. Kita mau naik bus jam 12. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu malam hari? Nah jemaah, ini ada pertanyaan, Ustaz, untuk anak wanita di luar nikah, bolehkah ayah biologisnya menikahkan anak tersebut? Mohon dijelaskan dan dalilnya. Jemaah rahimakumullah,
Di antara cara setan atau cara iblis menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa itu dengan merubah nama-nama itu jadi lebih indah. Sehingga orang yang melakukan dosa itu merasa nggak berdosa. Di sini disebutkan untuk anak di luar nikah. Kenapa nggak disebutkan untuk anak zina? Allah terlalu menjijikkan, Ustaz. Memang ini perbuatan yang menjijikkan. Ketika orang bicara zina, dia harus takut dengan hal itu. Makanya berita-berita yang ditulis berusaha untuk menganggap zina ini perbuatan yang remeh. Fulan menyetubuhi pacarnya. Berzina itu. Sudah berulang kali melakukan itu. Tapi memang itu salah satu talbis iblis. Baik, untuk anak zina. Afwan kalau anak ngomong anak zina. Karena memang dia anak zina. Anak itu gak punya dosa. Bapak dan ibunya yang berdosa. Dia harus selalu mengingat, nih anak zina. Aku punya anak ini dalam kondisi melakukan perzinaan, dimurkai Allah Azza wa Jalla. Seharusnya aku dihukum. Tapi Allah ngasih waktu sama aku. Sehingga adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berkaitan dengan anak zina ini, apakah bapak biologisnya bisa menikahkan anak tersebut? Kembali kepada permasalahan. Bisakah anak zina itu dinisbatkan kepada bapak yang berzina? Nasabnya itu bisa enggak ikut nasab bapaknya? Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, lelaki ini berzina dengan wanita yang punya suami. Maka anaknya itu nggak bisa dinisbatkan kepada pezina. Tapi anaknya itu nasabnya ikut suaminya itu perempuan. Seperti itu hukumnya. Kecuali suaminya menafikan, dia nggak mau. Enggak, ini bukan anakku. Maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya. Enggak kepada bapak yang berzina dan tidak kepada suaminya yang sah. Karena suaminya menolak. Berlepas diri dari dia bukan anak-anak. Maka udah nasabkan kepada ibunya dan pezinanya. Yang mau ngaku itu anaknya, kata Nabi, walil ahiril hajar. Buat yang pezina itu lemparin batu sampai mati. Dan kita tahu seorang yang berzina sudah menikah, hukumnya dirajam. Tapi yang berzina sebelum menikah, itu hukumnya didera 100 kali. Kemudian diungsikan, diasingkan selama 1 tahun. Kondisi yang kedua, ini sama-sama gak punya istri, gak punya suami ya. Ini anak-anak yang pacaran lah. Pemuda-pemuda yang akhirnya berzina. Berzina kemudian nikah. Itu yang banyak terjadi. Ana ingin mengingatkan, pernikahan itu tidak menghapuskan dosa zina. Jangan berpikir dengan menikah dosa zinanya dihapuskan sama Allah. Tetap dosa zina itu akan melengket dengan pelakunya sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus minta ampun sama Allah, taubatan nasuha, agar dosa zinanya diampuni sama Allah. Terus gimana nih anak nih? Jumhur ulama mengatakan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi bahwasanya anak itu dinasabkan kepada ibunya. Tapi sebagian ulama menjelaskan. Sekarang kalau nggak salah Syekh Masyhur Hasan Salman ya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat boleh anak itu dinasabkan kepada bapak yang berzina karena dia tahu perempuan ini memang bukan perempuan yang berzina dengan banyak orang dan dia juga nggak punya suami, maka dia mau nisbatkan anaknya itu menurut sebagian ulama boleh dia menasabkan dia kepada
dirinya. Sehingga anak itu seperti anaknya, dia dapat warisan, dia jadi walinya, tapi pendapat ini lemah, jamaah. Walaupun sebagian ulama menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ana ketahui. Jadi kalau memang yakin dia yang berzina dan anaknya itu anak dia, kemudian dia mau menasabkan, ana sampaikan tadi, ada sebagian ulama yang membolehkannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya, kalau misalnya bapak kafir terus dia nikah diwaliin dengan kakaknya, apakah pernikahannya sah? Yang beragama Islam, kakak yang beragama Islam, iya, emang nggak bisa jadi wali orang kafir, yang jadi wali yang Muslim yang jadi wali. Kalau dia seorang muslimah. Bagaimana kalau berbisnis dengan orang yang suka berzina? Fitnah terbesar laki-laki itu wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sebagian wanita komplain, Ustaz, kok bisa wanita, Ustaz? Ini laki-laki yang berzina. Iya, berzinanya sama siapa? Sama wanita. Bagaimana berbisnis dengan pezina? Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian menjadi orang-orang yang jujur, yang benar. Kalau cari kumpulan itu, carilah kumpulan orang-orang baik. Kalau berbisnis dengan pezina, kadang-kala nanti janjiannya di klub malam, ketemu di mana. Karena ini orang nggak bertakwa sama Allah, nggak peduli sama urusan halal haram. Maka hati-hati. Karena pengaruh teman itu besar sekali. Sampai ada seorang yang telepon pakai halo Ustaz. Dia konsultasi. Dia mengatakan, Ustaz, anak rusak sekarang. Gara-gara teman kerja. Dia udah ngaji bertahun-tahun. Datang ke majelis-majelis. Masya Allah. Akhirnya dia kerja berangkat sama sohibnya keluar kota. Sohibnya ini selalu bawa pelacur. Na'udzubillah. Sohibnya. Dia enggak. Dia masuk kamar dia. Di kamarnya sholat apa. Tapi karena terlalu sering, iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika turun inilah masuk fitnah itu. Sebenarnya enggak, insya Allah Anda bisa jaga diri. Sekarang ketika engkau bicara ini, betul engkau bisa jaga diri. Karena imanmu masih kuat sekarang. Tapi suatu saat engkau punya masalah sama istri, punya masalah sama keluarga. Kemudian godaan itu datang, ketika itu masuk. Maka kita disuruh menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Jadi kalau bicara hukum asalnya, kita itu berbisnis sama orang kafir, sama siapa? Boleh. Hukum asalnya. Tapi kalau ternyata berbisnis dengan mereka menyebabkan iman kita jadi turun, tinggalkan. Jangan sampai demi mendapatkan keuntungan yang banyak, iman kita yang kita gadaikan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lainnya? Baik. Masih ada? Mic-nya? Boleh. Kalau ada mic, tadi mic di mana? Masya Allah. Makanya beli mic yang bagus. Jangan tasnya doang yang bagus. Nah, silakan kalau bisa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman ini pernah menikah dengan agama bukan non-muslim, namun si kuat ini masuk muslim, lalu menikah, lalu bercerai, lalu keluar lagi dari muslim, tapi sekarang mau masuk lagi muslim. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Jamaah rahimakumullah. Memang ana lihat di Jakarta, di kota besar khususnya ya. Kita tuh hubungan sama non-muslim kadang-kadang udah gak ada batasan. Akhirnya pacaran, kemudian mau nikah. Baik, si perempuan mengatakan, gak bisa nih, aku muslimah, kau kafir. Kalau kau masuk Islam, aku mau nikah. Kata dia, masuk Islam, tinggal ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk Islam hanya untuk menikah. Hanya untuk menikah dia masuk Islam. Ini banyak kejadian setelah menikah, ya dia nggak sholat, ya dia nggak apa, udah nggak ada. Karena dia memang hanya untuk menikah, yang untuk mengurus surat-suratnya harus Islam. Mertua juga nggak mau menikahkan kecuali dia Islam. Sebenarnya ini peluang. Kalau memang dia benar mau menikah dan masuk Islam, sebelum menikah, tolong datangkan guru ngajarin dia tentang Islam. Ajarin dulu, benerin dulu nih. Nanti tanya sama ustadznya, Ustadz gimana Ustadz? Dia Islamnya beneran nggak Ustadz? Ustadz nanti akan jawab, enggak kayaknya. Dia pura-pura masuk Islam. Berarti jangan mau. Makanya sekarang masuk Islam, nggak pernah sholat kadang-kala di tengah jalan dia kembali lagi ke agama dia, murtad, kemudian cerai. Bagaimana kalau dia mau masuk Islam lagi? Terbuka Islam buat dia. Terbuka. Jadi orang yang murtad kemudian dia mau balik ke Islam, silahkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutup pintu taubatnya. Kecuali ketika nyawa sampai ke kerongkongan atau matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau dia mau masuk Islam lagi, fadhol. Asalkan tidak main-main. Takut mau masuk Islam lagi, kemudian dia keluar lagi karena dia menikah. Dan subhanallah cuma ada teman dari Swiss, Muslim kerja di Swiss, dia nikah dengan perempuan Swiss yang masuk Islam. Subhanallah, ini perempuan yang masuk Islam beneran jamaah. Sampai dia pakai jilbab yang besar, dia pakai cadar, dia ngafalin Quran macem-macem. Suaminya Islam-Islaman. Iya masih sholat, kadang-kala enggak. Akhirnya sang istri gugat cerai. Aku enggak mau punya suami kayak engkau. Dan dia tetap di atas Islam. Subhanallah jemaah. Pentingnya ilmu tadi. Jadi jangan meremehkan pernikahan. Pernikahan ini salah satu pilihan kita. Kita lahir nggak bisa milih dari orang tua yang mana. Kita mati juga nggak bisa milih di tempat yang mana. Tapi menikah kita bisa milih dengan siapa. Dan Rasul SAW menganjurkan kita untuk menikah lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Barakallahu fiik. Baik, ada yang lainnya? Nah, silakan. Iya, silakan. Untuk mulai bisa mengingat kematian Ustaz. Barakallahu. Nah, jadi anak-anak ini kadangkala kalau diomongin susah. Tapi anak-anak itu diajak ke kuburan. Supaya ingat mati. Kalau ada orang mau mati diajak. Orang sekarat ya, anak itu diajak. Kemudian di antara hal yang menyebabkan kita jadi takut mati, melihat jenazah lewat. Kasih tahu anak-anak itu ada orang meninggal itu. Kemudian bawa ke kuburan anaknya. Dan kita kadangkala perlu ikut memandikan jenazah. Supaya antum lihat jenazah teman yang kemarin ikut kajian.
pergi dia sudah. Itu mungkin yang bisa memotivasi kita dan anak-anak kita untuk ingat kematian. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, di Jerman tidak ada waktu Isya sampai 8 Agustus. Ada apa tanya tentang Jerman? Kita di Jakarta. Ijtihad ulama Eropa Isya dijamak dengan Maghrib. Iya, artinya sholat yang bisa dijamak itu dijamak kalau memang waktunya tidak ada. Seperti kita dalam kondisi di sini pun musafir atau enggak musafir, orang sakit boleh menjamak untuk sholat yang memang bisa dijamak. Timur Tengah dikira-kira jam 21.30, mana yang harus diikuti? Nggak ikut Timur Tengah. Karena waktu sholat ini tidak mengikuti negara lain, ikut matahari. Maka jangan kita di sini ikut Saudi. Saudi sekarang jam berapa Saudi? 4 jam sebelum kita gitu loh. Maka ikut ijtihad ulama yang ada di sana, itu lebih utama. Mana pertanyaan tadi yang ini? Ustaz, bagaimana saya sebagai istri dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar suami bisa rajin ke kajian? Karena selama ini alasannya sibuk bekerja untuk nafkah keluarga. Ini kan yang memang membuat orang lalai. Karena anak, karena keluarga, dan harta. Makanya katakan kepada suami, kalau nanti lihat suami mengatakan untuk nafkah keluarga, katakan, bang, bulan ini nggak usah kasih nafkah. Abang datang kajian. Iya, artinya perlu ditantang suami. Kalau alasannya nafkah, nanti mungkin nabung duit ya, sampai dapat duit yang biasa suami dapat 1 bulan. Katakan suami, bang ini gaji buat bulan depan. Abang ikut kajian. Bismillah. Kemudian suami ini perlu didoain, perlu dipuasain. Izin sama suami puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya, aku ingin puasa supaya abang bisa ikut kajian. Nggak apa-apa, untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suaminya bisa ikut kajian. Kemudian istri kalau ngasih tahu suami, banyak suami itu sebel sama istrinya. Karena istrinya lebih dari ustaz. Jadi kalau ngasih tahu itu kadang-kala nggak enak gitu loh. Jadi usahakan kalau mau ngasih tahu suami, dilayani dulu suaminya, disenangkan suaminya. Dan harapan Anda kepada ibu-ibu yang ngaji ini semakin baik sama suaminya. Walaupun suaminya belum baik. Karena tugas istri adalah berbakti sama suaminya. Taat dan patuh sama suaminya. Ketika mau ngasih tahu suami, itu setelah suami melihat perubahan di diri istri. Kalau suami melihat istrinya lebih baik, bukan hanya penampilannya. Jamaah, merubah penampilan itu cukup 5 menit. Atau kurang dari 5 menit. Kalau hanya hijrah itu merubah penampilan, beli abaya, pakai di atas bajunya, 5 menit selesai. Bukannya itu hijrah. Hijrah itu hijrah hati. Yang kemudian berpengaruh kepada seluruh raga kita. Maka tolong jadilah istri yang soleha, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ketika suaminya datang, dia selalu di depan pintu rumahnya. Jangan sampai yang bukakan pintu rumah itu pembantu. Nggak ada lagi. Suami datang, mau buka pintu, nanti sudah bukain pintu. Tanya sama suami. Tanya apa? Jangan pernah tanya dari mana. Jangan. Anak rasakan anak sebagai suami sakit hati kalau tanya dari mana. Udah tahu dari kajian ditanya lagi. Dari mana? Dari mana lagi?
Kadang-kadang itu udah tahu dari mana suaminya. Tanya mau apa. Sambil diambilkan semuanya, ya dilayani suaminya. Ketika istri minta sesuatu sama suami, insya Allah dituruti. Tapi kalau istri masih hanya pandai berbicara, setiap makan debat, dia dalil, baru datang kajian ustadz nih, katanya ustadz. Akhirnya sang suami malas ngadepin istrinya. Maka usahakan kita ngasih tahu suami setelah dilayani, afwan bang, ana mohon maaf bang, kalau abang ada waktu ana mau ngomong nih. Ada satu tadi ilmu yang ana rasa baik banget. Setelah sampaikan, selesai. Kemudian ngasih tahu suami caranya dengan, kalau memang ada buku-buku yang bagus, minta tolong sama suami untuk dibaca. Sampaikan kepada suami, bang, ana takut buku ini sesat. Coba abang baca, kan abang ya pendidikannya lebih tinggi apa gitu ya. Itu suami akan baca. Tapi kalau istri mengatakan, bang, kau sejak dulu nggak dapat pendidikan agama ya. Nih, baca ini nggak mau dia baca. Nah, Assalamualaikum Mbak Usnya, seorang janda yang mau menikah, tapi orang tua janda non muslim. Siapa yang bisa menjadi wali saat mau menikah? Dicari keluarga laki yang muslim. Pamannya, kakaknya. Kalau ternyata nggak ada yang muslim, ya nanti pakai wali hakim. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya udah, masih ada baterainya jemaah. Sorry, udah selesai kayaknya, tinggal ini. Ustadz, umur berapa sebaiknya anak perempuan masuk pesantren? Saya ibunya ingin dari SMP, tapi ayahnya ingin paling cepat SMA. Tapi itu pun masih ragu. Bagaimana nasihat dari Ustadz? Anak perempuan gak harus di pesantren. Kalau ibunya bisa jadi pesantren. Nah, dulu itu nggak ada pesantren perempuan jemaah. Di masa Rasul SAW itu nggak ada pesantren perempuan. Setiap rumah itu pesantren buat perempuan. Tapi yang jadi masalah nih, ibunya juga keluar, ibunya kemana, ibunya ngaji nggak bisa, gimana mau ngajarin anaknya? Ya terpaksa masukin pesantren. Sekolah. Dulu anak-anak itu sekolah sama siapa? Sama ibunya. Jadi anak-anak itu benar-benar menjadi pencetak generasi masa depan. Kalau seorang wanita bekerja mendapatkan duit banyak besar, itu tidak menakjubkan. Banyak. Dan itu mudah dilakukan. Tapi seorang wanita bisa menciptakan seseorang yang kelak menjadi seperti Khalid bin Walid. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari. Bayangkan bagaimana pahalanya ibunya Imam Bukhari. Selamat namanya nggak pernah disebut, tapi malaikat terus mencatat, nih anakmu hasil didikanmu. Karena bapaknya mati. Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim, Sufyan itu imam-imam besar jemaah, bapaknya mati semua, yatim semua. Tapi madrasahnya udah ada di rumah gitu loh, nggak kemana-mana. Makanya seorang suami ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kalau mau menikahkan putranya, seorang suami itu akan ringan tugasnya mendidik anak-anaknya kalau dia memiliki ibu yang benar. Dia nggak akan terlalu capek. Sampai rumah anaknya sudah bisa baca Quran semua, karena ibunya bisa baca Quran. Tapi banyak lelaki menikah dengan perempuan karena wajahnya. Ngaji, panggil guru ngaji akhirnya. Ibunya ngapain? Pegang handphone. Itu guru ngajarin ngaji, oh bagus, insyaallah, sambil pegang handphone. Anak itu akhirnya melihat contohnya seperti ini gitu. Ini loh suri tauladanku seperti ini. Gimana dia akan menjadi baik? Jadi kalau bicara anak kapan dimasukkan ke pesantren, lihat kondisinya.
Lulus SD itu, masuk SMP, itu sudah siap anak dipesantrenkan. Tapi juga tidak semua. Ada anak-anak yang belum siap. Karena ibunya tidak mempersiapkan. Anak itu nggak mandiri. Anak itu nggak bisa cuci piring. Anak itu nggak bisa potong bawang. Anak itu belum bisa menjahit. Ini ibu-ibu, anak SD itu ajarin jahit. Kenapa nggak diajarin? Oh masih kecil, subhanallah. Kapan gedenya? Ajarin, artinya dia sudah bisa mandiri. Subhanallah, anak ingat, anak masuk pesantren lulus SD itu, semua kita kerjakan sendiri. Kita pesantren zaman dulu nggak ada laundry. Semua nyuci sendiri. Nggak ada setrika. 6 tahun di pesantren nggak kenal setrikaan. Itu baju seragam ditaruh di bawah ranjang. Kasih kerdus taruh sana. Jadi kalau pakai kayak habis setrikaan. Kalau baju yang buat main udah nggak pernah disetrika jemaah. Tapi semua anak jadi mandiri. Sekarang pesantrennya Masya Allah. Laundry. Makannya bisa milih menu lagi. Allahu Akbar. Kita dulu ngantri panjang. Terakhir tempenya habis. Padahal lauknya cuma tempe sama pecel waktu itu. Astagfirullah kata dia. Kata ibu dapurnya, mohon maaf sudah habis. Ya sudah, mau apa? Nasi sama bumbu itu makan. Alhamdulillah. Ini yang perlu dipersiapkan orang tua di rumahnya. Anak bisa mandiri. Bisa makan apa saja. Ibu-ibu kalau masak di rumah, jangan selalu bermacam-macam menunya. Sekali-kali tanya pesantren itu menunya apa. Oh ikan. Ikan pindang. Itu ikan pindang. Ikan apa itu? Tongkol ya. Tongkol yang kecil-kecil itu. Taruh di meja sama sambal. Anak kita kasih itu. Loh. Nggak ada lainnya. Nggak ada, cuma ini. Terpaksa dia makan. Kalau enggak susah di pesantren. Karena masalah terbesar di pesantren kadang-kala masalah perut. Anak itu nggak betah karena makannya nggak enak. Ya, ini, itu. Tidurnya nggak enak. Kalau mau masuk pesantren yang nggak pakai AC, biasakan nggak pakai AC. Dia udah biasa. Kalau nggak dia gerah di sana dan nggak betah nanti. Hanya minta pulang. Jadi kalau ngomong sama suami, lihat persiapkan anaknya. Persiapkan anaknya, maka lebih baik kalau memang mungkin lingkungannya tidak mendukung ya. Sekolah-sekolah yang ada tidak mendukung, takut anak itu nanti terpengaruh, segera masukkan ke pesantren. Jamaah mungkin saya bisa sampaikan. Udah jam 11. Ana harus melanjutkan perjalanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.